Cerita novel pengantin proksi jutawan, ojo lali disubrek saudara, matur nuwun. Bab 3321 Jeter mengangkat alis pedangnya dan menatapnya dengan alis terbang. Ada banyak orang di sini, ini adalah tempat umum, kamu cepat dan mengecewakanku. Kristel tidak tahu apa yang dia merokok, jadi dia sangat senang. Jika saya tidak melepaskannya, saya akan membiarkan semua orang menonton. Pada saat ini, kebahagiaannya, dia ingin semua orang menyaksikan bersamanya. Jeter memeluknya dan menari di udara beberapa kali. Ada semakin banyak orang yang menonton, dan semua orang terlihat iri. Wow, lihat betapa bahagianya mereka, benar, aku juga ingin dipeluk seperti ini, tolong peluk. Setiap kata yang diucapkan, semua jatuh ke telinga Kristel, wajahnya sudah malu. Warnanya merah, sangat sulit untuk bersama dengan sapi sosial. Jeter, kecewakan aku, yang lain menertawakan kita, cepat dan kecewakan aku. Kali ini Jeter dengan lembut meletakkan Kristel di tanah. Kristel hanya ingin berdiri tegak, tetapi detik berikutnya dia langsung memeluknya. Kristel, kamu tidak enak badan, kamu perlu istirahat yang baik, sekarang aku akan mengantarmu pulang. Hei, dia baru saja mencerna sedikit buruk, dia belum sampai pada titik di mana dia tidak bisa berjalan, mengapa dia begitu gugup? Tidak, aku punya kakiku sendiri, biarkan aku turun dan aku akan pergi sendiri. Protes itu tidak sah, jadi Jeter membawa Kristel pulang. Lisa melihat Dedi memeluk Momi kembali dengan gembira. Wow, Dedi peluk Momi, Dedi peluk Momi. Kristel tersipu, dia dibaringkan di tempat tidur. Dia ingin bangun, tetapi Jeter menghentikannya, mau kemana kamu? Memasak, tidakkah kita ingin makan? Jangan duduk, pindah. Aku akan memasak mulai hari ini, kata Jeter. Anda, Kristel menatap tuan muda tertua yang 10 jarinya tidak menyentuh mata air dengan kaget. Apakah kau bisa memasak? Aku akan melakukannya sendiri. Kristel, jangan remehkan aku atau masak saja. Yah, aku bisa melakukannya, tunggu saja, kata Jeter dan pergi keluar. Kristel tidak menghentikannya, dia mengeluarkan manuskrip desainnya dan mulai bekerja. Setelah 1 jam bekerja, akhirnya selesai juga, dia bangkit untuk bergerak dan pergi ke dapur untuk melihat apa yang dilakukan Jeter. Di dapur, 2 sosok, satu besar dan satu kecil berdiri di sana, dan Lisa berkata seperti susu. Ayah, kamu harus mencuci sayuran terlebih dahulu, lalu memotongnya setelah mencucinya. Salah, panaskan panci dulu, lalu tuang minyak, minyaknya terlalu banyak, dan ini garam, bukan gula. Lisa menginstruksikan Jeter untuk memasak karena dia dibesarkan di sisi Kristel. Dia pandai makan, jadi dia masih memiliki cara yang baik untuk membimbing. Hal ini membuat Jeter yang baru pertama kali memasak menjadi sibuk. Dia tidak tahu cara memasak sama sekali, dan dia sedang terburu-buru. Oh, pada saat ini, Lisa mengangkat bahu, ayah, aku mencium bau bubur, apakah nasinya terbakar? Jeter segera menyalakan rice cooker, dia lupa menambahkan air ke nasi. Bau bubur dengan cepat melayang di luar, dan banyak orang masuk. Bos, apakah rumahmu terbakar? Mengapa kita mencium bau bubur di luar? Bos, mengapa kamu memasak? Apakah Anda menyalakan api di dapur? Hentikan tindakan berbahaya ini. Bab 3322 semua orang menertawakannya saat dia memasak. Jeter segera membuka jendela agar asapnya menghilang. Bagaimana dia tahu bahwa dia hampir meledakkan dapur saat pertama kali memasak? Ternyata memasak tampak sederhana, tetapi itu adalah hal yang sulit. Pada saat ini, Kristel melangkah maju, biarkan aku datang. Jeter mengerutkan kening, kenapa kamu keluar? Bukankah aku menyuruhmu beristirahat di tempat tidur? Jika saya tidak keluar, saya takut rumah ini akan terbakar, kata Kristel tak berdaya. Kristel mengenakan celemeknya dan mulai membersihkan dapur. Dia menyapa semua orang, karena kamu di sini, mari kita tinggal dan makan malam bersama.
Ya, aku ingin tinggal dan makan. Jeter menendang, apa yang tidak bisa kamu lakukan? Jika Anda yang pertama makan, Anda akan tahu cara makan. Semua orang tertawa dan terpental. Bos, kita tidak akan makan apa-apa, aku akan pergi. Mari kita membuat beberapa hidangan. Aku akan mendapatkan ayam. Ayam yang kami pelihara sendiri rasanya enak. Sebenarnya tidak perlu menyiapkan hidangan, karena Jeter sudah membeli banyak barang cadangan. Dia hamil dan membutuhkan nutrisi. Kristel mulai memasak, tetapi Jeter tidak pergi tetapi mengelilinginya untuk memperjuangkannya. Dia hari ini sangat tidak normal, Kristel menatapnya dengan curiga. Jeter, apakah kamu tidak ada hubungannya? Mengapa kamu berada di dapur? Biasanya dia sangat sibuk. Kamu tidak enak badan, aku akan tinggal bersamamu lebih lama lagi. Dia juga mengatakan bahwa dia tidak enak badan. Dia hanya sedikit gelisah, dia menganggapnya sangat serius. Jeter menatapnya dengan pandangan bingung dan tidak banyak bicara, karena dia belum bisa menceritakan tentang kehamilannya. Setelah diberitahu, dua rahasianya tidak bisa disembunyikan. Dokter mengatakan bahwa wanita hamil seharusnya tidak memiliki perubahan suasana hati yang besar dalam 3 bulan pertama kehamilan, dan dia juga takut merangsangnya. Meskipun ini tidak adil baginya, bagaimanapun juga, sangat sulit untuk mengandung seorang anak. Dia telah menggertaknya dalam mimpi, dan sekarang dia ingin membujuknya untuk melahirkan seorang anak dengan cara yang membingungkan. Tapi dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa, karena takut kehilangannya. Setelah 3 bulan, dia akan menemukan kesempatan lain untuk berbicara dengannya. Jeter mengulurkan tangan dan memeluknya dari belakang, membenamkan wajahnya yang tampan di rambutnya, dan menarik napas dalam-dalam. Semua orang ingin suami mereka menghabiskan lebih banyak waktu dengan mereka. Apa kau tidak bahagia saat aku bersamamu sekarang? Setelah menjadi begitu lekat, dia sama sekali tidak seperti diri yang kejam dan sombong seperti biasanya. Lepaskan aku, seseorang akan melihat kita. Aku tidak akan melepaskannya, biarkan aku memelukmu sebentar. Segera, Kristel menyiapkan hidangan meja besar, dan semua duduk bersama dengan gembira. Kakak ipar, apakah Anda ingin minum beberapa minuman? Kakak iparmu tidak meminumnya. Jeter menaruh semangkuk sup ayam di tangan Kristel. Minumannya junk food, lebih baik perbanyak minum sop ayam. Jeter mengambil sendok, dia menyesap sup ayam dan memberinya. Ah, buka mulutmu. Semua orang menyaksikan adegan ini, bosnya benar-benar romantis dan bengkok. Kristel langsung mengangkat alisnya saat mencium bau sup ayam. Dan menekankan tangan kecilnya ke jantungnya, dia merasa mual. Kristel, ada apa denganmu? Jeter bertanya dengan gugup ketika dia menyadari keanehannya. Aku baik-baik saja, aku akan minum, kalian makan dulu. Kristel tidak ingin mempengaruhi suasana hati semua orang. Jadi dia pergi ke dapur dengan dalih minum air panas. Dia tidak tahu apa yang terjadi padanya, dia bahkan tidak bisa mencium bau sup daging. Apakah dia? Bab 3323 Kristel dengan cepat menolak gagasan itu. Dia merasa bahwa idenya terlalu absurd. Dia bahkan memikirkan apakah dia hamil. Karena saat hamil Lisa, dia juga kehilangan nafsu makan dan merasa mual saat mencium sedikit sup yang amis. Sekarang terlalu mirip ketika dia hamil. Tapi dia dengan cepat menyangkalnya, bagaimana mungkin, dia dan Jeter tidak memiliki kehidupan pernikahan. Jeter tidak bisa, dan dia tidak pernah menyentuhnya setelah menikah. Bagaimana dia bisa hamil? Pikiran Kristel dengan cepat membayangkan mimpi-mimpi itu. Dalam mimpi itu, dia menggertaknya beberapa kali, tetapi bagaimanapun juga itu adalah mimpi. Kristel, apa yang kamu lakukan di sini? Apakah kamu tidak nyaman lagi? Jeter mengejarnya. Memikirkan mimpi yang dia alami, wajah Kristel menjadi sedikit tidak wajar. Wajah kecilnya memerah, dan dia menggelengkan kepalanya. Aku baik-baik saja, mungkin itu gangguan pencernaan, aku tidak punya nafsu makan, kamu pergi makan. Jeter memandangnya,
merasa bersalah karena tidak mengatakan apapun padanya. Dia mengangkat tangannya dan meremas wajah kecilnya, "Kamu tidak bisa memakannya, dan aku tidak ingin makan apapun." Kapan dia menjadi begitu lekat? Kenapa kamu tidak bisa makan? Jeter mengulurkan tangan dan membawanya langsung ke pelukannya, "Karena aku mencintaimu." Dia berbisik di telinganya, "Karena aku mencintaimu apa?" Hati Kristel bergetar seolah bagian terlembut dari hatinya tersentuh oleh kejutan. Dia segera mengulurkan tangan dan mendorongnya, "Apa yang kamu lakukan? Mengapa kamu begitu gatal? Biarkan aku pergi, orang lain akan melihat." Biarkan aku melihat mereka, anjing-anjing lajang yang serakah ini. Anjing tunggal mengatakan apa yang dia lakukan salah. Jangan buat masalah, aku lapar, aku akan makan. Kristel dengan cepat mendorongnya menjauh dan berlari keluar. Jeter mengaitkan bibirnya dan mengikutinya. Di sisi lain, Novella mulai berkemas dan bersiap untuk pergi. Orang tuanya tidak terlalu mengerti. "Novella, ada apa denganmu? Bukankah kamu pernah menikah dengan Jeter sebelumnya? Mengapa Anda tidak menyukainya setelah lingkaran ini?" Kalau tanya kami, ayah sangat puas dengan Jeter, anak ini punya masa depan cerah. Kamu benar untuk mengikutinya, kami telah bekerja keras untuk ini. Jika kamu tidak menyukainya, kamu tidak menyukainya. Mendengar omelan orang tuanya, Novella merasa kesal. "Orang tua, izinkan saya memberitahu Anda yang sebenarnya. Jeter, dia memiliki sesuatu yang salah dengan tubuhnya." "Apa? Ada apa dengan tubuh Jeter?" Tidak ada yang percaya apa yang dia katakan. Karena Jeter adalah seorang pelatih, dan dia keluar dengan tubuh berotot. Flamboyan dan liar, apa yang salah dengannya? Ini tentang laki-laki. Dia tidak bisa, dia bukan laki-laki. Orang tua Novella terkesiap, mereka tidak pernah menyangka akan seperti ini. "Jeter, hei. Novella, apakah kamu salah? Jeter benar-benar tidak baik." "Siapa yang Anda dengarkan? Saya tidak percaya Jeter tidak baik. Saya pikir semua pria di dunia bisa melakukannya, tapi dia tidak." Novella berkata tanpa daya, "Ini benar sekali, Kristel memberitahu saya secara pribadi." "Kristel, Novella, apakah kamu percaya apa yang dikatakan Kristel? Apakah dia berbohong kepada Anda dan menggunakan kata-kata seperti itu dengan sengaja untuk membiarkan Anda pergi?" Dia menggelengkan kepalanya. Bagaimana mungkin? Bagaimana orang bisa menggunakan kata-kata seperti itu untuk menipu orang? Ibunya berkata, "Novella, jangan khawatir, aku akan memverifikasinya sendiri." Bab 3324 Bagaimana cara memverifikasi? Novella tidak tahu bagaimana ibunya ingin memverifikasi, tetapi sekarang dia dalam suasana hati yang buruk. "Oke ibu, lakukan apapun yang kamu mau. Kamu semua keluar, aku akan istirahat." Novella mengusir orang tuanya, dia keluar dan mengunci pintu. "Anak ini," Tuan Bai menghela nafas. "Novel kita terlalu sederhana untuk ditipu, dan dia ditipu oleh Kristel hanya dengan beberapa kata." Kristel ini benar-benar memiliki kemampuan untuk membuat Jeter terpesona di semua tempat. Kemampuan untuk menipu orang ini benar-benar tidak sedikit. Keduanya berkata dengan sinis, "Tuan Bai, lalu bagaimana menurutmu? Tidak bisakah kamu benar-benar percaya pada Jeter?" Tuan Bai menggelengkan kepalanya, "Saya tidak percaya. Artinya, saya melihat Kristel yang gemuk dan kemerahan tampak seperti penyendiri. Orang yang menjaga kamar kosong, pasti ada yang salah dengan ini. Aku akan memeriksanya." Tuan Bai mengatakan bahwa dia akan memeriksanya, dan dia menemukan Kristel secara langsung, tetapi dia tidak masuk tetapi menonton di dekatnya. Kristel kebetulan mengajak Lisa bermain. Semua orang menyukai Lisa dan bermain dengannya. "Kakak ipar, kami pergi memancing di tepi sungai hari ini dan menangkap 2 ikan mas krucian liar. Ayo masak untukmu." Kristel mengerutkan kening saat dia melihat ikan mas krucian melompat-lompat di dalam ember. Karena dia sepertinya menciumnya, ketika dia mencium bau amis, dia ingin muntah lagi. Dengan tangan kecilnya di jantungnya, dia menurunkan pinggangnya dan muntah beberapa kali. "Kakak ipar, apakah kamu baik-baik saja?
Saya pikir Anda tidak enak badan baru-baru ini. Petik 2. Tidak apa-apa, pencernaanku tidak terlalu baik. Aku sudah menemui dokter. Kulit Nyonya Bai berubah ketika dia melihat Kristel membungkuk dan muntah-muntah. Dia adalah seseorang dari masa lalu. Bagaimana dia bisa melihat Kristel ini sebagai hamil? Pada saat ini, keduanya melewatinya dan mengobrol. Ada apa dengan kakak ipar? Kenapa dia selalu merasa ingin muntah? Kemarin kami minum sup ayam bersama, dan kakak ipar muntah ketika dia mencium sup ayam. Apakah kamu pikir dia hamil? Tidak, kakak ipar tidak mengatakan pencernaannya buruk. Saya pikir kakak ipar hamil, tetapi tidak nyaman untuk mengatakannya dalam 3 bulan pertama. Kamu tahu, bos menempel pada ipar perempuan setiap hari. Aneh bahwa ipar perempuan itu tidak hamil. Kekuatan fisiknya bagus, iri. Jangan berani bercanda dengan bos, hati-hati jika bos memukulmu. Semua orang berjalan pergi berbicara dan tertawa. Wajah Bu Bai menjadi muram, Kristel ini pasti sedang hamil. Dia hamil dan bahkan berbohong kepada putrinya bahwa Jeter tidak bisa melakukannya. Ini benar-benar keterlaluan. Nyonya Bai memberitahu Novella tentang ini, dan Novella berdiri dengan peluru, wajahnya penuh ketidakpercayaan. Bu, apa yang kamu katakan? Kamu mengatakan bahwa Kristel hamil, bagaimana mungkin, Jeter tidak bisa melakukannya? Novella, kamu telah ditipu oleh Kristel, dia pasti hamil. Baru-baru ini dia muntah-muntah, ini gejala awal kehamilan. Novella tidak bisa mempercayainya, dia percaya kata-kata Kristel tanpa keraguan. Iya, tapi Kristel sedang hamil, yang berarti Jeter dalam keadaan sehat. Wanita ini benar-benar berbohong padanya, dia jelas sangat mencintai Jeter, dan dia hamil dalam waktu yang singkat. Kristel, kenapa kamu berbohong padaku? Novella mengepalkan tinjunya, penuh keengganan dan kecemburuan gila. Novella, apa yang akan kamu lakukan sekarang? Tuan Bai bertanya. Mata Novella berkilat, dan sebuah ide yang sangat bagus muncul di benaknya. Bab 3325, Bu. Apakah Anda mengatakan bahwa Kristel belum tahu dia hamil? Tanya Novella. Nyonya Bai mengangguk. Ya, sepertinya Kristel tidak tahu dia hamil. Dia terus mengatakan bahwa dia mengalami gangguan pencernaan. Novella mengaitkan bibirnya. Kalau begitu mudah saja, kami akan memberitahu Anda tentang kehamilannya, maka tunggulah kesempatan itu. Tuan Bai mengikuti sambil tersenyum. Novella, kamu lebih pintar kali ini. Kristel dan Lisa bermain di luar sebentar, dia merasa lemas, dan hanya duduk dan istirahat sebentar. Aku tidak tahu apa yang salah hari ini. Dia tidak hanya memiliki nafsu makan yang buruk dan gangguan pencernaan, tetapi dia juga merasa lelah dan lesu. Pada saat ini, seseorang datang. Kakak ipar, apakah kamu haus? Saya punya sebotol minuman di sini. Kristel menggelengkan kepalanya. Tidak, saya hanya akan minum air putih. Setelah berbicara, dia mengerutkan kening. Dia merasa mual lagi. Kakak ipar, kamu baik-baik saja. Kenapa aku merasa kamu hamil? Hamil? Kristel membeku. Bahkan, dia juga menduga dirinya hamil. Tapi dia dan Jeter tidak pernah berada di ruangan yang sama, itu tidak mungkin. Saya tidak hamil, kakak ipar. Apakah kamu sudah pergi untuk pemeriksaan? Jika Anda tidak melakukannya, Anda harus membeli strip test untuk mengujinya. Saya pikir Anda terlihat seperti sedang hamil, 100%. Kristel tersenyum, tidak mengambil hati ini, dan setelah bermain sebentar, dia membawa Lisa pulang. Namun setelah melewati rumah sakit, Kristel masih perlahan berhenti, dan Lisa bertanya dengan bingung. Mumi, ada apa denganmu? Lisa, Mommy ingin masuk untuk membeli sesuatu, ayo masuk bersama. Mama, kamu sakit? Tidak. Kristel masuk bersama Lisa, dan dokter di dalam bertanya, apa yang ingin Anda beli? Apakah ada strip tes kehamilan? Ya, Kristel membeli sebuah kotak dan pulang. Sesampainya di rumah, ia masuk ke kamar mandi, dia tidak percaya bahwa dia akan hamil. Karena itu tidak ilmiah, tetapi reaksinya sangat tidak normal, sepertinya dia hamil.
Christelle mengikuti tes, dan beberapa menit kemudian, strip tes perlahan menunjukkan 2 batang merah, dan dia benar-benar hamil. Dia tidak percaya, bagaimana dia bisa hamil, bukankah dokter mengatakan dia hanya mengalami gangguan pencernaan? Christelle dengan cepat kembali ke kamarnya. Dia ingat ketika Jeter dan dia kembali dari rumah sakit hari itu. Dia memasukkan laporan pemeriksaannya ke dalam laci seolah-olah dia tidak sengaja menunjukkannya padanya. Christelle membuka laci dan menemukan laporan pemeriksaan yang menunjukkan bahwa dia 100% hamil. Dia benar-benar hamil, Jeter berbohong padanya. Itu sama sekali bukan gangguan pencernaan, dia hamil. Tidak heran dia begitu aneh akhir-akhir ini, tidak membiarkannya melakukan ini atau itu. Seolah dia takut dia akan lelah, jadi dia tahu segalanya. Bagaimana dia hamil, Christelle tiba-tiba memikirkan mimpi-mimpi itu. Mimpi-mimpi itu begitu nyata. Mungkinkah itu semua terjadi, dia dan Jeter? Bukankah seharusnya dia menggertaknya saat dia sedang tidur? Apakah ada masalah dengan tubuhnya? Christelle dalam kekacauan sekarang. Dia merasa seperti dia telah menemukan beberapa rahasia yang mengejutkan, dia telah berbohong padanya. Dia meletakkan tangannya di perutnya yang rata. Apakah benar-benar ada kehidupan lain di sini? Dia belum siap menjadi seorang ibu lagi. Dan dia bahkan tidak memikirkan bagaimana dia dan Jeter akan pergi selanjutnya. Bagaimana dia bisa punya anak bersamanya? Bab 3326. Christelle tidak tahu harus berbuat apa, ketika suara susu manis Lisa terdengar. Ayah, apakah kamu kembali? Jeter kembali, Christelle dengan cepat memasukkan kembali laporan pemeriksaan ke dalam laci. Dan membuang tongkat tes kehamilan ke tempat sampah agar dia tidak melihatnya. Dia memiliki terlalu banyak keraguan di hatinya dan perlu memastikannya sendiri. Tidak bisa mengalahkan rumput dan mengejutkan ular. Jadi dia berjalan keluar, Jeter berdiri tegak dan tegak di ruang tamu, memeluk Lisa dan menciumnya. Dia dalam suasana hati yang sangat baik. Kembali, dia berbisik. Jeter menurunkan Lisa dan berjalan di depannya. "Yah, kembalilah lebih awal untuk menemanimu dan putriku. Kalau begitu aku akan membuat makan malam." Christelle berjalan ke dapur. Jeter segera mengikuti dan memeluknya dari belakang. "Mau makan apa malam ini?" "Mau makan apa?" Christelle tidak melawan, tetapi menoleh dan meliriknya. Di waktu normal, dia akan membuangnya dan tidak akan membiarkannya memeluknya. Tapi hari ini dia ternyata jinak, dan Jeter tidak terlalu memikirkannya. Lagi pula, dia lebih suka Christelle yang jinak. Apapun yang kamu mau, aku akan mencuci sayuran. Dia telah rajin baru-baru ini. Christelle mengangkat alisnya, dan bibir merahnya menunjukkan aura samar. "Bagaimana saya tahu apa yang ingin Anda makan jika Anda tidak memberitahu saya?" Dia menatapnya sambil tersenyum. Jeter membeku sejenak, dan dia mendekatkan wajahnya yang tampan. Dengan ragu-ragu mengecup pipinya, untuk pertama kalinya, dia tidak bersembunyi ketika dia memberinya akses. "Mengapa kamu begitu baik hari ini?" Jeter melirik bibirnya yang memerah. Christelle tersenyum dan berkata, "Saya pikir Anda telah bekerja terlalu keras. Baru-baru ini, saya selalu membiarkan Anda tidur di luar, dan Anda bahkan tidak bisa masuk ke pintu." Tiba-tiba hati nuranimu tahu. "Nah, kembalilah ke kamarmu untuk tidur bersama kami malam ini. Di luar dingin, jangan masuk angin," kata Christelle dengan lembut dan penuh perhatian. Mata Jeter berbinar, dan darah di sekujur tubuhnya mendidih. Dia akhirnya membiarkan dia kembali ke kamarnya untuk tidur. Apakah ini pertanda baik bahwa dia sudah mulai menerima dia dan menerima kehidupan seperti ini? "Betulkah, kau tidak bercanda, kan?" "Tentu saja tidak." Jeter memegang wajah mungilnya dan mencium bibir merahnya dengan paksa. Christelle meraih lengannya yang kuat dan tidak mendorongnya, tetapi memberinya ciuman lembut. Jeter memukulinya sebentar, dan dia tidak tahu apa yang salah dengannya. Tapi tiba-tiba dia berhenti melawan. Kelemah lembutannya masih terlihat dalam mimpi. Tapi mengingat dia masih hamil, dia hanya menciumnya dengan ringan dan melepaskannya. Pada saat ini, dia meraih lengan bajunya,
dan dia menatapnya dengan air di matanya. Siapa yang tahan? Apa yang terjadi hari ini? Jeter mengaitkan bibirnya, dan dia sedikit tersanjung dengan perselingkuhan yang tiba-tiba ini. Kau tidak suka ini? Lupakan, Kristel membebaskannya. Saya suka itu. Jeter mengecup bibir merahnya lagi. Dia berbalik, melingkarkan lengannya di lehernya, membuka bibir merahnya, dan merespons dengan ramah dan proaktif. Ketika ujung lidahnya terpikat olehnya, Jeter mengerang, meraih pinggangnya dengan dua tangan besar, dan membawanya ke meja. Mendesis, Kristel berteriak kesakitan. Jeter segera melepaskannya, matanya yang panjang dan sipit penuh dengan darah merah, dan suaranya serak. Apakah itu menyakitimu? Saya minta maaf. Wajah Kristel memerah, dia menggelengkan kepalanya dan kemudian berjingkat untuk menciumnya. Jeter merasa ini benar-benar siksaan. Bab 3327, dia tidak pernah berani berpikir bahwa Kristel akan mengambil inisiatif untuk menciumnya seperti goblin. Sekarang dia menciumnya lagi. Jeter meraih pinggangnya yang lembut dengan tangannya yang besar. Terengah-engah di antara bibir dan lidahnya, dan kemudian mencium daun telinga kecilnya yang seputih salju sepanjang jalan. Apa yang terjadi hari ini? Bagaimana menurutmu? Menjawab secara langsung, tangan kecilnya menyelinap ke dadanya, dan dia berkata dengan ambigu. Apakah kamu tidak menyukainya? Ya, aku sangat menyukainya. Tapi ketika tangan kecilnya tergelincir terlalu rendah, Jeter masih mendapatkan kembali kewarasannya. Dia meraih tangan kecilnya dan menghentikannya bergerak. Apa yang salah? Kristel menatapnya dengan air di matanya. Jeter menyembunyikan sesuatu. Dia tidak lupa bahwa kondisinya saat ini tidak baik. Dia hamil, dan dia tidak berani merangsangnya. Tubuhku belum sehat, tunggu aku melambat, dia berbohong. Kristel melihat penampilannya yang serius, dan ketika dia berbohong, dia tidak tersipu atau terengah-engah. Jika dia tidak mengetahui kebenaran sebelumnya, dia akan mempercayainya. Pembohong besar ini telah membohonginya begitu lama. Itu tergantung berapa lama dia bisa berpura-pura. Dia mengulurkan tangan dan memeluk pinggangnya yang kokoh. Saya mengerti, tidak masalah. Anda terluka dan bisa dirawat nanti. Malam ini kamu akan kembali ke kamar untuk tidur bersama kami, dan aku akan menemanimu. Jeter benar-benar tidak bisa memahaminya lagi, ada apa dengannya. Tapi dia sangat menikmati perasaan dipeluk dan dicium olehnya sehingga dia sangat kecanduan sehingga dia tidak ingin memikirkannya. Dia mencium pipi kecilnya. Kenapa? Kamu ingin membantuku merawat Dr. Lin? Dia menekankan kata-kata Dr. Lin dan mengolok-oloknya. Kristel tersipu, mengulurkan tangannya dan mendorongnya pergi. Kamu keluar dan bermain dengan Lisa sebentar, aku akan memasak. Tidak. Lisa sudah cukup besar untuk bermain sendiri, aku akan menemanimu, ayo mulai denganmu. Sebenarnya, kupikir kita bisa menyewa pengasuh untuk kembali, dan kita tidak akan membutuhkanmu untuk memasak di masa depan. Kristel meliriknya dan berhenti, aku bisa memasak, kamu, pemimpinnya. Jangan memimpin dengan menjadi sombong dan boros, atau orang lain akan membicarakannya lagi. Tidak ada pengasuh di sini untuk kembali memasak, dan dia tidak takut ditertawakan. Jeter menempel padanya dan memeluk pinggangnya. Kalau begitu, ajari aku memasak perlahan. Aku akan mulai belajar, dan aku bisa memasaknya untukmu nanti. Saat dia berbicara, tangannya yang besar berputar dan meletakkannya di perutnya yang rata di atas. Telapak tangan yang lebar menutupi perut bagian bawahnya, menyentuhnya bola-balik beberapa kali, dan sangat menyukainya. Kristel tahu bahwa dia berbohong padanya. Dia sudah tahu bahwa dia hamil. Dan dia sangat menyukai anak di perutnya. Keluarga bertiga makan malam, Kristel mengajak Lisa mandi. Dan Jeter sudah pindah dengan bantal dan selimut di lengannya. Lisa adalah seorang pemandu sorak kecil. Oye, ayah akhirnya bisa tidur dengan kita, bagus sekali. Jeter mencium kening Lisa, lalu berkata, Lisa, kamu akan tidur di masa depan, biarkan Mommy tidur di tengah. Lisa segera menutup mulutnya dan mencibir,
apakah ayah mau tidur dengan Mumi? Jeter berbisik, "Ya, aku akan memberimu adik laki-laki." Ayah dan anak keduanya tertawa. Ketika Kristel keluar dari kamar mandi, dia melihat Lisa dengan patuh tidur di dalam. Sudah tertidur, Jeter mengambil buku cerita dan menepuk posisi tengah, "Kemarilah." Kristel naik ke tengah untuk tidur. Jeter mengulurkan tangan dan memeluknya. Bab 3328. Kristel berbaring diam di pelukannya. Jeter jatuh di dahinya. "Apa yang kamu gunakan untuk mandi? Badanmu sangat harum." Kristel mengangkat wajahnya dan menatapnya. "Kamu juga bisa masuk dan mandi. Sabun mandinya ada di sana, dan baumu akan sangat harum." Jeter menatapnya dalam-dalam. "Kamu benar-benar berpura-pura bodoh. Aku bilang ini adalah wewangian di tubuhmu. Apa yang saya maksud?" "Lalu apa maksudmu?" Kristel berbalik dan meletakkan separuh tubuhnya di atas tubuhnya. Jeter setengah berbaring dan setengah bersandar di kepala tempat tidur, dan ketika dia melihatnya berbaring seperti kucing susu kecil, tenggorokannya berguling. Kristel mengaitkan bibirnya. "Apakah yang saya mengerti sekarang? Apakah itu yang Anda maksud?" Jeter tiba-tiba menyadari bahwa dia benar-benar memiliki esensi menjadi seorang goblin. Dia memeluk pinggangnya yang lembut dan mengangkatnya, tersenyum dan bertanya, "Kristel, ada apa denganmu? Kamu tidak seperti ini sebelumnya. Kalau begitu, apakah kamu menyukai caraku yang sekarang?" "Tentu saja saya lakukan. Kalau suka, jangan tanya." Kristel memeluk lehernya dan menciumnya lagi. Jeter menyipitkan matanya yang tampan dan merasakan semua tulang di tubuhnya terkelupas. Tapi sekarang bukan waktunya. Kenapa dia berinisiatif saat hamil? Jeter menariknya pergi. "Tunggu." "Tidak." Kristel menatapnya untuk melihat seberapa banyak konsentrasi yang dia miliki. "Kenapa tidak, Jeter? Bukankah aku sudah memberitahumu? Aku benar-benar memiliki mimpimu. Aku memimpikanmu beberapa kali." Jeter menegang. Dia tahu dengan jelas di dalam hatinya bahwa itu sama sekali bukan mimpi, tapi sesuatu yang buruk yang telah dia lakukan. "Apa yang kamu impikan tentang aku?" Jari-jari lembut Kristel memainkan kerahnya, dan suaranya lembut. "Aku bermimpi kita bersama, dan dalam mimpi itu, kamu dalam keadaan sehat." Mata Jeter berbinar, dan dia bertanya dengan ragu, "Kalau begitu, apakah kamu juga menyukaiku?" Kristel memberinya tatapan malu, lalu meremas tinju kecilnya dan memukul dadanya. "Mengapa Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya? Bagaimana menurut Anda?" Jawabannya terbukti dengan sendirinya, dan Jeter secara alami memahaminya. Dia memukul saat setrika masih panas dan bertanya, "Kristel, apakah kamu suka perasaan bersamaku?" Kristel turun darinya, berbalik, dan pura-pura mengabaikannya. "Lagi pula, apa gunanya mengatakan ini? Ini mimpi. Itu tidak nyata. Tubuhmu saat ini tidak baik, dan kita tidak bisa bersama." Jeter tertegun sejenak, dan segera mengenakan tubuhnya, memegangi bahunya yang mengilap. "Kristel, jika saya mengatakan kesehatan saya lebih baik, apakah Anda akan tetap bersama saya?" Kristel menatapnya dan mengangguk dengan serius, "Ya." Jeter sangat gembira saat mendapat jawaban afirmatif ini. Dia tidak tahu apa yang harus dilakukan pada awalnya. Jelaskan padanya bahwa itu mudah dilakukan sekarang. Dia bersedia bersamanya, dan selama dia mengatakan yang sebenarnya, mereka bisa bersama selamanya. "Kristel, ada yang ingin kukatakan padamu. Apa masalahnya?" Jeter meraih tangan kecilnya. "Sebenarnya, aku sudah sehat." Kristel segera duduk. "Benarkah? Kapan kamu baik-baik saja? Apakah kau berbohong padaku?" "Bagaimana saya bisa berbohong kepada Anda tentang hal semacam ini? Jika kamu tidak percaya padaku, kamu bisa mengujinya sekarang untuk melihat apakah aku baik-baik saja." Kristel terdiam beberapa detik. "Lalu kapan membaik? Kamu membaik sekarang?" Jeter memikirkannya sebentar, tetapi memutuskan untuk mengatakan yang sebenarnya. "Kristel, sebenarnya, tubuhku selalu sangat baik, aku tidak terluka. Aku berkolusi dengan lelaki tua itu untuk menipumu untuk menikahiku."
Bab 3329. Kristel berhenti berbicara, dia akhirnya membujuk kebenarannya. Semua ini diatur olehnya, sejak awal, dia merencanakan agar dia menikah dengannya. Dia berbohong padanya dari awal sampai akhir. Kristel, aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya. Sebenarnya, saya tidak meminta orang tua itu untuk mengatakan itu. Tapi lelaki tua itu berkata bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk berurusan denganmu. Saya kemudian mengetahui bahwa dia mengatakan bahwa kesehatan saya tidak baik, jadi saya meminta teorinya. Sungguh, saya tidak berbohong kepada Anda. Kristel menatapnya, lalu bagaimana dengan mimpi yang aku alami? Itu sama sekali bukan mimpi, itu nyata kan? Berbicara tentang ini, Jeter segera memegang tangan kecilnya yang lembut, dengan ekspresi sanjungan. Kristel, itu semua benar, aku tidak bisa menahannya, kamu adalah istriku sekarang. Kamu bisa melihat atau tidak menyentuhku saat kamu berbaring di sampingku setiap malam. Menurutmu apakah aku sangat gatal? Jadi aku melakukan hal-hal itu padamu saat kamu sedang tidur. Kristel mendengus dingin dan menatapnya dengan dingin. Jeter mengatakan yang sebenarnya sekaligus. Dia terlalu memalukan malam ini, dan dia rela menyerah. Sekarang dia bereaksi, dia menyadari bahwa wajahnya sangat salah, dan dia memiliki firasat buruk. Kristel, kamu baru saja mengatakan bahwa selama aku mengatakan yang sebenarnya, kamu akan memaafkanku. Kristel, aku berbohong padamu. Saya tidak bisa. Jeter tercengang. Kristel mengaitkan bibirnya dan mencibir. Kamu telah berbohong padaku, membuatku tidak tahu apa-apa. Kamu bermain denganku di telapak tanganmu, itu sangat lucu, bukan? Kenapa membiarkanmu membohongiku? Aku tidak bisa membohongimu sekalipun. Jika saya tidak menipu Anda hari ini, berapa lama Anda akan berbohong kepada saya? Kamu pembohong besar. Dengarkan. Jeter sedikit bingung dengan tuduhannya. Ternyata dia berbohong padanya. Semua perasaan lembut barusan hanyalah akting. Kristel, jangan bersemangat, dengarkan saja aku. Cukup, aku terlalu banyak mendengarkanmu, sekarang aku tidak mau mendengarkan lagi. Tolong segera keluar dari sini, aku tidak ingin melihatmu. Kristel mendorong bantal dan selimut ke dalam pelukannya dan dengan kejam menendangnya keluar ruangan lagi. Jeter tidak memakai sandal apapun. Dia menginjak tanah dengan kaki telanjang dan memeluk selimutnya. Dia berdiri di dekat pintu dan memandangnya. Kristel, mengapa kamu begitu kejam? Kamu berjanji untuk membiarkanku masuk bersamamu malam ini. Kita seharusnya tidur bersama. Keluar dari sini. Jeter takut membuatnya kesal, jadi dia cepat-cepat berkata. Oke, aku akan keluar, jangan marah. Mari kita bicara nanti. Hati-hati apa yang ada di perutmu. Katanya nanti. Tidak berani berbicara, suara itu berhenti tiba-tiba. Kenapa kamu tidak memberitahuku? Apakah kamu pikir aku belum tahu? Aku mengandung anakmu di perutku, dan apakah aku hamil lagi? Murid Jeter menyusut, dia benar-benar tahu segalanya. Jeter, kamu tahu aku hamil, tapi kamu berbohong padaku di rumah sakit hari itu dan mengatakan itu gangguan pencernaan. Apa niatmu? Apakah Anda ingin membujuk saya untuk melahirkan anak ini? Jeter mengatupkan bibirnya dan memotongnya. Kristel, apakah kamu ingin menggugurkan anak ini? Ini anak kami. Kristel sedikit gemetar, nyatanya, dia tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan anak di perutnya, dia berantakan sekarang. Semua ini terjadi secara pasif, dia tidak pernah punya hak untuk memilih, dia sangat membenci pria di depannya ini. Sejak hari dia muncul, dia mendominasi hidupnya. Jeter, lalu kamu mendengar dengan jelas, aku tidak menginginkan anak ini. Kristel berkata kepadanya dengan mata merah. Bab 3330. Dia berkata, dia tidak menginginkan anak ini. Tubuh Jeter yang tinggi dan lurus langsung membeku. Ini adalah kalimat yang paling dia takuti untuk didengar, dan sekarang dia masih mengatakannya. Kristel, anak ini tidak bersalah, dia adalah kehidupan kecil, apakah kamu tega menyerah padanya seperti ini?
Aku tahu semua ini salahku, aku telah melakukan terlalu banyak hal untuk menyakitimu di masa lalu. Saya tahu bahwa tidak peduli seberapa keras saya mencoba, saya tidak dapat menebus apa yang terjadi di masa lalu. Dan aku tidak memiliki kualifikasi untuk membiarkanmu melahirkan anak ini untukku. Tapi tolong lihat wajah anak itu dan beri aku kesempatan lagi. Aku pasti akan menjadi ayah yang baik. Kristel tidak ingin mendengar apa yang dia katakan. Jeter, jika kamu sangat menginginkan anak, pergi dan miliki sendiri. Kalau tidak bisa punya anak, diam saja dan jangan bicara, kamu tidak berhak bicara di sini. Jeter, Kristel menutup pintu dengan paksa. Dia kembali ke tempat tidur, dia melemparkan dan berbalik, dan tidak bisa tertidur. Lisa tidur di sebelahnya dan tidak bangun sama sekali. Melihat wajah putrinya yang lembut dan manis, dia mencium putrinya. Kemudian dia meletakkan tangannya di perutnya yang rata. Meskipun dia bilang dia tidak menginginkan anak ini sekarang, dia masih sangat enggan. Dia sangat menyukai anak-anak karena hubungan keluarga ekologis asli ketika dia masih kecil. Dia kekurangan cinta tanpa ayah atau ibu. Dia merindukan rumah dan merindukan anak-anaknya sendiri. Sejak dia memiliki Lisa 3 tahun lalu, dia bersumpah untuk menjadi ibu yang baik dan menebus semua yang tidak dia dapatkan dari Lisa. Lisa adalah malaikat kecil dalam hidupnya, menebus semua penyesalannya. Tapi sekarang, dia hamil lagi. Ada kehidupan kecil lainnya di dalam perut. Kristel melihat ke langit-langit, merasa bingung dan berkonflik. Pada saat ini, Lisa berbalik, melingkarkan lengannya di leher dengan tangan kecilnya, dan berteriak seperti susu, "Ibu." Hati Kristel terpukul keras, dan pada saat ini, kelembutan meluap, dan matanya terisi, dia menjawab, "Oh." Keesokan harinya, saat Kristel bangun, Lisa sudah bangun. Dia membuka pintu dan keluar, dan sekilas melihat Jeter sedang sibuk di dapur. Dia telah mengikutinya untuk belajar memasak beberapa hari ini, tetapi ketika dia benar-benar mulai, dia masih terburu-buru. Dia memasak bubur pagi ini. "Lisa, cepat bawakan aku sendok, kupikir buburnya akan lembek." "Ini dia, ayah." "Ini dia." Ayah dan putrinya bekerja sama secara diam-diam. Jeter mengaduk bubur dengan sendok. Lisa berdiri di bangku kecil di satu sisi. Jeter menopang pinggangnya dengan satu tangan untuk mencegahnya jatuh. "Wah ayah, buburnya tidak lembek, baunya enak sekali." "Baunya enak?" Jeter cukup bangga. Dengan cara ini, saat Mommy bangun, aku tidak perlu membuat sarapan, dan Mommy serta adik laki-laki di perutnya akan makan bubur. "Lisa, bagaimana kamu tahu kalau Mommy punya adik laki-laki di perutnya? Bagaimana kalau itu perempuan kecil?" Lisa berpikir sejenak, lalu tersenyum tegas. "Aku tahu Mommy punya adik laki-laki di perutnya, dan aku sangat menginginkan adik laki-laki." Jeter mengambil jaket empuk kecil itu, berdiri di dekat pintu. Kristel memandangi pemandangan hangat ayah dan putrinya, alis dan matanya perlahan melembut. Saat ini, Lisa menoleh dan melihatnya. "Bu, kamu sudah bangun." Dia turun dari bangku, berlari, dan memeluk perutnya dengan lembut. "Ibu, saudara."